Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan dimana jam menunjukkan pukul 14.39 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari Minggu 25 Januari 2025 ataupun Sunday 25 Januari 2026 maksud saya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini kita bisa melihat ini di depan ada sebuah artikel di mana menunjukkan ya ataupun mengarahkan bahwa Presiden Amerika Donald Trump itu telah membuat sebuah keputusan terhadap Kanada ya, itu bahwa import dari barang-barang dari Kanada, yaitu tarif ya, itu sebesar 100% untuk barang-barang Kanada yang ke Amerika, karena itu ada beberapa tarif yang masih belum tercapai kesepakatan ya, dan itu terjadi sepertinya Kanada telah menjalin perdagangan dengan China, dan sepertinya Presiden Amerika itu tidak menyukainya dan akhirnya membebankan tarif sebesar 100% kepada Kanada ya. Dan kita belum tahu itu isi-isinya barang dan maupun barang-barang apa yang akan dibebankan ya. Dan kita akan mulai sekarang seperti biasa. Kita akan memulainya dengan harga emas, dan dimana kemarin mencapai, yaitu sudah barang tentu ATH yang terbaru, yaitu dengan angka 4989.86 ya. Dan itu terjadi setelah penutupan market ataupun di pasar Amerika dengan angka 4989.86, sedangkan harga terendahnya dengan angka 4899.6 dan berakhir di sekitar atau mendekati tertingginya ataupun ATH-nya dengan angka 4988.4 ya. Dan seperti biasa saya memakai perhitungannya dengan harga silver ataupun perak, di mana harga silver ataupun perak itu mencapai rekor tertingginya, yaitu dengan angka 103.39 ya, dan harga terendahnya dengan angka 96.69 dan berakhir dengan angka 103.28 ya. Dan ini memang di luar nalar ataupun di luar jangkauan, disebabkan sudah barang tentu yang saya sebutkan kemarin, yaitu dengan agenda politik yang ada di Amerika ataupun di benak Presiden Amerika. Oke, bagaimana dengan purchasing saya? Itu kita bisa langsung saja ya, dimana ini adalah purchasing saya yang terakhir ya, yaitu pada hari Kamis ya, dimana saya juga mengupload posisi saya sudah clear ya, yaitu dengan angka dari 5463, maksud saya dari angka 5034 punya balance menjadi 5463, dimana saya ada profit sekitar 400-an ya, dan ini telah diupload pada tanggal 23 Januari pada jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu ini adalah perkiraan saya, angka-angka dari saya pada tanggal 23 Januari untuk range yang besar ya, 23 Januari 2026 ya, dimana indikasi tingginya saya mengatakan 4945 sampai dengan 4955, itu jelas terlampaui dikarenakan high-nya itu dengan angka 4989.65 ya. Sedangkan low-nya
itu juga dilengkapi apabila ada profit taking. Kalau ada itu bisa mencapai dengan 4860 sampai dengan 4875, namun ternyatanya itu tidak ada profit taking ya. Dan itu hanya berada pada harga 4923 4924 ya untuk harga pembelian ya maksudnya. Jadi pada hari Jumat itu tidak adanya profit taking, jadi menyebabkan itu harga masih naik terus ya. Lalu yang kedua ini adalah perkiraan saya range yang kecil ataupun saya sebut normal, yaitu untuk edisi 23 Januari 2026, di mana indikasi tingginya juga salah ataupun melampaui dengan tinggi jauh sekali dengan harga 4930 sampai dengan 4938, itu terlampaui jelas sampai dengan 4989.6 ya. Dan low-nya juga dilengkapi dengan adanya profit taking dengan angka 4880 sampai dengan 90, namun itu tidak terjadi ya. Dan hanya dengan angka 4924 ya. Dan saya juga ada isyaratkan kalaupun ada terjadi profit taking itu antara malam hari itu sampai pukul 23, namun pada jam 23 itu tidak ada. Lalu ini ada sebuah catatan ya, itu ada saya himbaukan kepada kalian semua pada hari Jumat itu sebuah note ya. Apabila Anda memakai sel itu harus day trade ya, tidak ada untuk menginap ya, itu berbahaya. Dan itu kita harus perhatikan itu news ya, itu berita, yaitu mengenai Davos ya, dan Timur Tengah ya, maupun Rusia ya, ada ketegangan di sana, itu perlu diperhatikan dia punya beritanya. Kemudian pada jam 20:51 saya melakukan satu kali buy ya, dan itu ya bisa dibilang karena sudah tidak ada penurunan lagi, dan itu jelas saya punya perhitungan ataupun ini itu telah lewatin ya, karena jelas itu saya juga mengatakan untuk range yang gede pada angka 49, 45 sampai dengan 55 ya, dan ini jelas itu sudah hampir mendekati dan saya rasa ini sudah pasti tidak benar, dan akhirnya saya putuskan untuk mengambil posisi buy. Dan akhirnya kita bisa lihat pada pukul 23.38 ya, saya melakukan profit taking di mana saya ada profit 440 pips ya. Itu hanya sesaat aja ya. 23.28 ya, 444 pips ya yang paling bawah, di mana posisi saya beli 4937, lalu melikuidasinya dengan angka 4982. Akhirnya clear posisi saya pada pukul 23.38. Jadi ini pergerakannya hanya 3 jam kurang ya, 20.51 ke 23.38 ya, 2 jaman ya. Dan ini posisi saya sudah clear ya kemarin, walaupun saya mengartikannya kalau posisi buy tenang-tenang aja, namun saya tidak mau mengambil resiko ya. Dan ini sudah clear ya, yaitu dengan angka 5463 saya punya margin menjadi 5906, dan itu ada profit 440 pips ya. Itu pada tanggal 23 Januari
pukul 23:28 ya. Dan selanjutnya ini adalah yang baru saya print out sesudah closing. Jadi kalau dilihat dari area ini itu jelas berhati-hati, dan ini low-nya ini paling hanya bisa sampai di sini, tetapi high-nya itu masih pertanyaan. Itu bisa tembus ke 5 ribuan, dan kita tidak tahu angka yang pasti 5.000 berapa. Itu yang jadi pertanyaan. Jadi yang posisi sell, cobalah berpikir dengan jernih, apakah mau dilanjutkan dengan margin call atau bagaimana. Kalau yang posisi buy merasa sudah cukup, sudah puas, take profit lah. Kemudian ini adalah sebuah signal yang indikasinya mengacu pada kenaikan semua pada akhir penutupan, yaitu pada pukul 04.49, tepatnya hari Sabtu dini hari ya. Dan angka-angka yang direkomendasi yaitu untuk ini resistennya angka 5.000, 5040, kemudian 5100, sedangkan area supportnya dengan angka 4938, 4900, lalu 4838, dan trennya itu semuanya naik semua, tidak ada turunnya ya. Dan itu menarik mereka secara teknikal mentargetkan angka 5.000 sampai dengan 5.040. Dan sampailah ini adalah perkiraan saya untuk 1 minggu ke depan, yaitu untuk edisi 26 Januari sampai dengan 30 Januari 2026, di mana saya berhitung ini adalah angka 5.000, itu adalah angka perbatasan ya, batas ya. Jadi batasnya itu angka 5.000, jadi perhitungannya di atas angka 5.000 ya kita sell, di bawah angka 5.000 kita buy. Dan indikasi tingginya itu mengacu dengan angka 5130 sampai dengan 5280 ya. Dan apabila ini terlampauin lagi ya, itu jelas itu mengacu kepada 5350. Jadi target yang pertama itu tingginya yaitu dengan angka 5130 sampai dengan 5280 ya. Sedangkan yang di bawahnya ataupun ini kalau kita mau buy punya ya, kita harus menunggu dengan sabar ya, yaitu dengan angka 4880 sampai dengan 4800. Dan jangan lupa di sini ada yaitu jelas ada FOMC ya, minggu FOMC. Jadi agak berbahaya sekali. Lebih baik kita menunggu sampai udah tepat baru kita enter. Jadi berhati-hati. Jadi minggu depan itu dengan banyak kejutan ya yang saya perhitungkan. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentu akan kembali pada esok hari, yaitu pada hari Senin 26 Januari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan happy weekend. Terima kasih.